Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Subiansyah, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Madrasah Pengajaran Agama Mata Pelajaran Umum tahun 2025 dari LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2G825368. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Mandua Tabalong kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks berita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Bapak minta kepada seksi keagamaan untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan, Pak Ahmad. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dimudahkan dan diberikan kefahaman. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ini kelas 11 agama 2 ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak Siapa ya? Ridwan. Ada keterangannya apakah izin sakit atau tanda keterangan? Sakit. Ya, kita doakan semoga Ridwan cepat sembuh. Amin. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kesiapan belajar pada hari ini. Bukunya bagaimana, sudah siap? Ya, ini bukunya sudah siap. Kemudian pakaiannya sudah rapi ya. Kemudian kelasnya sudah terlihat bersih. Nah, berarti dalam hal ini kalian sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Ya. Ya, sebagai warga Indonesia, salah satu bukti bahwa kita itu cinta Indonesia, ini salah satunya, banyak buktinya sebenarnya atau banyak caranya. Tapi salah satu cara kita mencintai bangsa ini adalah dengan menyanyikan lagu daerah maupun lagu nasional. Nah, oleh sebab itu, mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak minta semuanya berdiri dan Bapak minta satu orang untuk menjadi dirigen di depan kelas. Bapak minta kepada Latifah. Ya, Latifah silakan maju ke depan kelas dan semuanya Bapak minta untuk berdiri di kursinya masing-masing atau di dekat kursinya masing-masing. Silakan semuanya berdiri. Oke, semuanya siap. Indonesia
Bapak mau tanya dulu. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas masalah apa? Ciri-ciri berita. Ya, ciri-ciri berita. Ya, kita kemarin membahas masalah ciri-ciri berita itu ada banyak cirinya. Mungkin ada yang masih ingat salah satunya apa? Ya, Zaitun silakan. Apa? Faktual. Faktual itu artinya apa, Zaitun? Sesuai dengan kenyataan. Iya, benar sekali. Sesuai dengan kenyataan. Artinya, berita itu harus dibuat berdasarkan kenyataan. Tidak boleh mengada-ada. Oke, itu yang pertama. Mungkin ada lagi tambahan dari teman kalian. Salah satu ciri berita itu apa aja? Ada Pak. Ya, silakan apa itu siapa? Aktual. Aktual. Aktual itu artinya apa siapa? Terbaru atau hangat dibincangkan. Terbaru ya, atau masih hangat. Ya, berita yang baik itu alamat baiknya baru. Sebenarnya boleh berita itu berdasarkan berita yang lama, tapi sekedar perbandingan. Contoh, misalnya, mohon maaf, misalnya ada terjadi banjir di suatu wilayah. Sekarang ini terjadi banjir. Namun tahun 2010 kemarin juga terjadi banjir di sana dan dibandingkan dengan tahun yang 2010 kemarin. Nah, itu boleh sekedar perbandingan. Oke, itu ada beberapa ciri berita. Banyak yang lain mungkin Bapak rasa kalian sudah memahami itu. Dan salah satunya juga dalam berita itu harus bersifat objektif. Objektif itu artinya kita membuat berita itu apa adanya. Apa adanya, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Seperti tadi, yaitu fakta, faktual, itu sama aja itu. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikut ini, yaitu tentang masih tentang teks berita. Namun dalam hal ini kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang mengidentifikasi unsur-unsur berita dan menyusun teks berita. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 2 poin. Nah, ada 2 poin tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, poin yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Dan kalian juga diharapkan mampu menyusun teks berita dengan baik. Nah, jadi ada 2 poin itu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya dulu yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, itu ada 2. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar istilah adik Simba? Ayo, siapa yang mau menjawab ini? Ya, Abdi. Adik Simba itu apa, Adik? Istilah adik Simba merupakan kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, jadi adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Betul sekali jawaban Abdi. Yang kedua, kalau kalian jadi wartawan, nah berita apa yang ingin kalian tulis pertama kali? Siapa kira-kira yang mau jadi wartawan? Iya, Astia. Astia kalau misalnya jadi wartawan, itu berita apa Astia yang ingin kamu tulis pertama kali? Tentang fenomena alam. Kira-kira Bapak mau tanya dulu, alasannya kenapa? Karena suka meneliti tentang alam. Iya, karena suka meneliti tentang alam. Bagus sekali. Yang lain juga kalau misalnya ada keinginan untuk menjadi wartawan, tolong perhatikan ciri-ciri berita yang tadi lah, faktual, aktual, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya berdasarkan kesukaan, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin Bapak sudah melakukan survei terhadap kalian secara sederhana. Jadi kemarin Bapak meminta kalian untuk
secara umum Bapak simpulkan ada tiga jenis berita yang kalian sukai. Ada yang menyukai berita olahraga, ada yang menyukai berita tentang pendidikan, dan ada yang menyukai tentang kesehatan. Dan satu lagi, dan ini hampir semuanya suka. Kalian rata-rata Bapak lihat berdasarkan survei itu kalian menyukai berita tentang bencana alam. Nah, oleh sebab itu berdasarkan survei yang telah Bapak lakukan sebelumnya, maka hari ini Bapak akan bagi kelompok berdasarkan berita kesukaan kalian tersebut. Nah, oke, kelompok yang pertama, kelompok yang menyukai berita olahraga. Kemarin kelompok ini, jawab, ini kelompok yang menyukai berita olahraga. Kelompok yang menyukai berita tentang kesehatan, ini jawab. Dan yang kelompok ketiga adalah kelompok yang menyukai berita tentang pendidikan. Nah, sekarang silakan atur sedemikian rupa menjadi kelompok. Nah, sekarang kita melakukan ice breaking dulu supaya tidak terlalu tegang pembelajarannya. Jadi kita berprinsip lah setiap pembelajaran itu serius tapi santai, santai tapi serius, ya, benar. Oke, sekarang perhatikan instruksi dari Bapak. Ini sederhana saja, hanya sekedar melatih konsentrasi. Nah, nanti ada 3 kata yang Bapak sebutkan. Apabila Bapak menyebutkan kata tepuk, nah, kalian bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Nah, itu tepuk. Kemudian Bapak menyebutkan kata tapak, kalian bertepuk tangan sebanyak 1 kali. Nah, dan yang terakhir, apabila Bapak menyebutkan kata tangkap, kalian tidak bertepuk tangan, tapi memegang salah satu pergelangan tangan kalian. Jelas? Jadi ada 3 kata: tepuk, tapak, tangkap. Jadi harap konsentrasi, dengarkan aba-aba dan instruksi yang Bapak sebutkan. Apabila tepuk, berarti tepuk tangan 2 kali, tapak, tepuk tangan sekali, dan tangkap, memegang salah satu pergelangan tangan. Sudah siap semua? Ya. Oke, dengarkan. Tepuk, tapak, tangkap. Tapak, tepuk, tangkap. Tangkap, tangkap, tepuk, tapak. Ya, bagus. Bukan semua. Ya, berarti kalian konsentrasinya akan sudah sangat bagus. Silakan duduk kembali. Tadi salah satu teman kalian juga sudah menyebutkan ada istilah adik Simba tadi. Ada istilah adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang unsur teks berita. Jadi unsur teks berita itu ada 6 unsur, yaitu kalau dalam bahasa Inggris itu ada juga, bisa kalian baca sendiri. Ada what, ada who, ada where, ada when, ada why, dan ada how. Sama saja. Atau 5W plus 1H. Supaya pemahaman kalian itu lebih terasa, nanti ini ada sebuah teks. Kita lihat saja di sini. Nah, ada sebuah teks berita. Nah, ada sebuah teks berita, yaitu tentang aksi demo warga Pati. Aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati Sudiwo agar mundur dari jabatannya terjadi pada Rabu 13 Agustus 2025 pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang tahu lah unsur berita apa. Nah, unsur berita apa? Jangan unsur apa itu berita tentang apa itu? Aksi demonstrasi warga Pati. Nah, itu salah satu unsurnya ada di sana. Kemudian siapa saja yang terlibat di sana? Yang terlibat dalam aksi tersebut mungkin ada yang mengamankan atau orang yang mendemo. Siapa saja di sana yang kalian ketahui? Warga, mahasiswa. Nah, iya. Jadi unsur-unsur itu
semuanya sudah lengkap di sana. Waktunya juga ada. Waktunya kapan di sana? Ya, nah itu unsur kita. Nah kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan tidak mengenai bagaimana kita menganalisis atau mengidentifikasi unsur-unsur dalam suatu berita? Kita buatkan daftar pertanyaannya seperti ini. Ada yang ditanyakan? Ya. Sekarang Bapak coba tes dulu. Bapak coba tes kemampuan kalian dalam menganalisis unsur-unsur dalam berita. Ini Bapak beri lembar kerja. Ini sekedar tes saja. Ini sekedar tes. Ya, mungkin salah satu nanti akan menuliskan. Ini Bapak sediakan. Nanti ditulis di sini. Pemirsa, 60 hektar tanaman padi gagal panen akibat serangan hama sudet dan tikus. Lahan padi yang diserang hama ini menyebar di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tanaman padi yang diserang hama ini berulang 2 bulan. Serangan hama sudet dan tikus membuat tanaman padi menguning lalu mati. Akibat serangan hama sudet dan tikus ini petani merugi ratusan juta rupiah dan perkiraan belasan juta rupiah per hektar. Petani dusun Jeruk Gunung Desa Patalan, Saiful Jupri mengatakan serangan hama tikus dan sudet terjadi 3 tahun terakhir atau 9 kali musim tanam. Para petani setempat sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi serangan hama, antara lain dengan menyemprot insektisida, tetapi hama tetap tidak mati. Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemkab Ngawi sudah datang ke lokasi tanaman yang rusak, namun belum ada tindakan atau solusi yang kini ditunggu oleh para petani setempat. Oke, sudah kalian simak beritanya? Nah, sekarang kalian diskusikan dulu dengan anggota kelompok kalian mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Kalian diskusikan unsur apa, unsur di mana, unsur siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, Bapak cukupkan. Bapak rasa kalian sudah selesai untuk mengidentifikasi unsur yang terdapat dalam berita. Siap semuanya untuk mempresentasikan nanti perwakilan anggota kelompoknya. Nanti bacakan hasil dari identifikasi atau analisis unsur-unsur berita. Namun tidak semua kelompok itu menganalisa atau membacakan ke-6 unsur tersebut. Nanti kita kelompok 2 unsur saja. Nah, kelompok 1 dulu. Kelompok 1 membacakan unsur berita apa dan siapa. Silakan kelompok saja. Ya, aktif, silakan aktif, baca aktif. Unsur berita apa? Unsur berita atau apa? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah tanaman padi gagal panen. Yang kedua, unsur beritahu atau siapa. Siapa yang mengalami gagal panen? Gagal panen dialami oleh petani di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Iya, tepat sekali. Jawaban dari kelompok 1 itu tadi yang mengalami atau berita itu adalah berita tentang tanaman yang gagal panen. Kemudian yang mengalami itu adalah petani di daerah Ngawi. Nah, sekarang yang kedua, kelompok kedua itu membacakan unsur dari yang selanjutnya, yaitu unsur di mana dan unsur kapan. Silakan perwakilannya siapa? Ya, silakan. Dan Ratu bisa. Unsur berita di mana atau adalah di mana peristiwa gagal panen terjadi. Gagal panen terjadi di lahan itu selama Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Unsur berita apa atau adalah kapan peristiwa gagal panen itu terjadi. Peristiwa ini dilaporkan terjadi saat musim tanam terakhir. Iya, bagus. Sudah tepat juga jawabannya. Terima kasih kepada kelompok 2. Jadi dari di mana? Tempatnya itu di daerah
ngawi. Kemudian waktu atau kapannya adalah saat musim tanam padi. Jadi intinya sebenarnya waktu itu tidak harus hari, tidak harus tanggal, tapi bisa musim, bisa yang berkaitan dengan waktu tersebut. Jadi bukan hanya jam dan hari. Oke, bagus. Yang terakhir, unsur yang terakhir, unsur mengapa dan unsur bagaimana. Kelompok 3, silakan perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil identifikasinya. Selanjutnya adalah mengapa atau mengapa gagal panen itu bisa terjadi. Gagal panen terjadi karena serangan pengguna dan tikus yang merusak tanaman padi. Berita selanjutnya ada bagaimana kronologi peristiwa gagal panen terjadi. Kronologinya diawali oleh serangan hama sedang dan tikus yang menyerang ladang sawah seluas 60 hektar, menyebabkan padi rusak dan tidak bisa dipanen, sehingga kami mengalami kerugian besar. Ya, terima kasih juga sudah benar ke kelompok 3. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kira-kira ada yang masih kebingungan menganalisis sebuah berita menjadi unsur-unsurnya? Tidak, alhamdulillah berarti sudah paham bagaimana menganalisis unsur-unsur berita. Ya, baik itu dalam bentuk video atau dalam bentuk teks, sama saja sebenarnya. Nah, sekarang selanjutnya Bapak balik. Tadi yang Bapak suruh menganalisis berita menjadi unsur-unsurnya. Nah, sekarang nanti Bapak tampilkan unsur-unsur berita, kemudian kalian susun unsur-unsur berita itu menjadi sebuah teks berita. Paham? Oke. Itu ada beberapa unsur-unsur berita 5W1H. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Itu ada unsur waktu sampai tahun. Nah, itu silakan kalian susun unsur-unsur tersebut menjadi sebuah teks berita. Nah, oke, kelompok berapa yang mau duluan untuk membacakan teks beritanya? Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 2 untuk membacakan teks berita yang telah kalian buat. Ya, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang menyusun unsur berita menjadi teks berita. Ya, perwakilan untuk kelompok 2. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia yang ke-50. Ya, perwakilan untuk kelompok 3. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya karena 2 poin ini sudah kita sampaikan dan tadi sudah Bapak tes, Bapak anggap sudah paham. Nah, di sini nanti ada penilaian. Penilaian masih dalam bentuk kelompok. Tugasnya itu kurang lebih sama seperti tadi, tapi bedanya adalah sesuai dengan kelompok. Nanti mungkin ada beda-beda beritanya sesuai dengan kelompok. Yang pertama ini berita tentang olahraga karena mereka menyukai berita olahraga. Ini berita tentang kesehatan karena kalian menyukai tentang kesehatan. Dan ini berita tentang pendidikan karena di sini berdasarkan survei kemarin menyukai tentang pendidikan. Namun ada yang sama kalian juga. Secara umum kalian menyukai berita tentang fenomena alam. Dalam hal ini nanti Bapak pilih yaitu bencana alam. Jadi ada 2 berita nanti, ada 2 tugas. Yang pertama di sini Bapak sediakan lembarnya. Nah, ini yang pertama nanti Bapak minta kalian menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita. Seperti tadi, ada sebuah teks berita, kalian menganalisis unsur-unsurnya, apa, siapa, dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, tugasnya adalah membuat atau menyusun teks berita berdasarkan unsur-unsur yang sudah ditentukan di sini, di lembar kerja ini. Paham semuanya?
Nah, judulnya kelompok 2 bagaimana sudah tadi? Ya, silakan. Ini Bapak ambil. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Nah, ini tugas kalian sudah Bapak terima baik untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan beritanya pun sesuai dengan kesukaan kalian. Kelompok 1 berita olahraga, kelompok 2 berita tentang kesehatan, dan kelompok 3 tentang pendidikan. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak mau tanya dulu, kira-kira yang kalian dapat hari ini tentang apa? Tentang unsur-unsur berita yang jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang unsur berita dan menyusun atau membuat teks berita. Apakah ada kendala selama proses pembelajaran atau tugas yang kalian kerjakan? Ya, berarti sudah paham? Alhamdulillah sudah paham. Nah, kemudian Bapak mau tanya dulu, tadi yang kita bahas ini unsur-unsur berita dan juga membuat teks berita. Unsur-unsur berita itu apa aja? Apa tadi? Biasanya apa? Kapan? Nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah kita masih membahas masalah berita, tapi nanti kalian Bapak minta untuk membuat berita dalam bentuk video pendek. Tapi dalam bentuk video pendek. Tentang apa? Yang jelas tentang madrasah kita, tentang sekolah kita Mandua Tabalong. Lebih detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Nanti setiap anggota kelompok Bapak minta perwakilannya untuk menyediakan satu buah handphone. Nanti membuat video pendek, membuat berita, tapi seputar Mandua Tabalong. Jelas semuanya? Nanti akan Bapak infokan lagi nanti di pertemuan selanjutnya apa saja yang harus kita siapkan. Oke, karena waktu kita sebentar lagi berakhir, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Kalau misalnya ada kesalahan yang Bapak sampaikan atau kekurangan yang Bapak lakukan di sini, Bapak mohon maaf. Oke, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak akhir dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.